Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi ayah bunda yang sedang membimbing putra-putrinya belajar dari rumah. Bertemu kembali dalam program belajar dari rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh bagi putra-putri kita. Masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu selama belajar dari rumah melalui video pembelajaran suplemen. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kehendaki, dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai, dan apa yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini bisa kita serap dengan baik, bisa kita terima dengan baik, bisa kita laksanakan. Selain itu, pada ayah bunda silahkan dampingi putra-putrinya, doakan putra-putrinya selama belajar dari rumah ini. Kami menyampaikan permohonan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh putra-putri kita tidak akan bermakna, tidak akan berarti jika tanpa bimbingan, tanpa dukungan, tanpa pendampingan dari ayah bunda semuanya selaku orang tua. Maka dari itu kami memohon kepada ayah bunda semuanya untuk selalu mendampingi, menjaga, membantu putra-putrinya ketika belajar. Baik anak-anakku semuanya dan ayah bunda, kita langsung saja ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita masih di tema 4 ya, sehat itu penting. Nah, apa materi pembelajarannya? Materi pembelajarannya ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama mengenai pantun. Masih tentang pantun, dari awal kita belajar di tema 4 ini mengenai pantun, mulai dari pengertian, ciri-ciri, bagian-bagian, jenisnya, kemudian isinya. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan isi dari sebuah pantun. Kemarin kita sudah bisa menguraikan pantun berdasarkan ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana menjelaskan isi sebuah pantun. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pentingnya kesehatan sesuai dengan tema kita bahwa sehat itu penting. Apa itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kita? Kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita sehingga kita bisa menghindarinya, anak-anakku semuanya ya. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pola lantai tari. Bagaimana pola lantai tari dalam sebuah pementasan tari. Walaupun materi ini sebenarnya sudah kita terima dulu ya, tapi tidak mengapa karena ini dalam rangka mengingatkan kembali apa itu pola lantai tari, kemudian jenis-jenis macam-macamnya seperti apa. Nah, baik anak-anakku semuanya, langsung saja kita masuk kepada pembelajaran kita. Tema besar kita adalah sehat itu penting. Jadi secara keseluruhan kita akan membicarakan tentang kesehatan, bagaimana pentingnya sebuah hidup sehat. Nah, di layar smartphone anak-anakku semuanya bisa melihat di sana ada perintah, jelaskan isi pantun dalam percakapan berikut. Di sana ada 2 orang anak, ada Udin dan Edo yang sedang melakukan kegiatan atau aktivitas sepatu roda ya, bersepatu roda. Mereka sedang bercakap-cakap. Nah, percakapan mereka dikemas dalam bentuk sebuah pantun.
Nah, ini menarik ya anak-anakku semuanya. Kita bisa bercakap-cakap dengan menggunakan pantun. Ya, sebentar, Bapak ubah dulu tampilannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini coba anak-anakku perhatikan apa isi percakapan yang dilakukan oleh Udin dan Edo. Coba kamu lihat di sana. Udin bilang, jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Nah, sana ya, itu perkataan Udin. Lalu Edo dijawab dengan pantun juga. Hitam legam burung gagak, terbang bebas di langit tinggi. Okelah kawan, ayo bergerak, bersepatu roda sesuka hati. Nah, menarik ya anak-anakku semuanya. Percakapan ini dikemas dalam bentuk sebuah berbalas pantun ya, sebuah aktivitas berbalas pantun. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita. Silahkan anak-anakku semuanya lakukan hal yang sama. Kamu ngobrol, kamu chatting dengan teman kamu menggunakan pantun, itu sangat menarik ya. Ini sangat menarik. Ini akan membuat percakapan kita lebih menarik gitu. Kita berbalas pantun dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dalam rangka melatih kemampuan kamu membuat pantun ya. Silahkan. Karena ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan pantun, selain menarik juga ini akan menghibur anak-anakku semuanya ya, menghibur kita, menguji kreativitas kita ya. Berpikir kritis kita akan terlatih di sini. Nah, dari percakapan ini anak-anakku semuanya, coba siapa di antara anak-anakku yang bisa menjelaskan apa sih isi pantun dalam percakapan ini? Bagaimana sih cara menjelaskannya, Pak? Nah, seperti ini. Nah, contoh penjelasannya seperti ini. Melalui pantun, Udin mengajak Edo untuk terus menggerakkan badan supaya tubuh terhindar dari penyakit. Betul tidak? Sama tidak isinya? Sama kan? Nah, Udin bilang bahwa jangan lupa gerakan badan supaya kita tak pernah sakit. Nah, itu pesan Udin kepada Edo. Jadi kita bisa jelaskan seperti itu kalimatnya. Melalui pantun, Udin mengajak Edo untuk terus menggerakkan badan supaya tubuh terhindar dari penyakit. Jadi kalau kamu nanti diminta menjelaskan sebuah pantun, maka kamu jelaskan menggunakan kalimat seperti ini, boleh ya? Silahkan kamu jelaskan menggunakan kalimat. Kalimatnya boleh seperti itu ya, tergantung isi dari pantun tersebut. Kemudian itu kalimat pertama. Kalimat kedua, Edo menjawab ajakan Udin dengan pantun dan mengajak bergerak dengan bermain sepatu roda sesuka hati. Nah, ini jawaban Edo. Jadi pantun tersebut dijelaskan dalam bentuk dua kalimat seperti ini anak-anakku semua. Nah, inilah contoh ya, contoh cara menjelaskan sebuah pantun atau dua buah pantun. Tergantung perintahnya. Jadi kalau kamu diminta menjelaskan pantun, maka caranya boleh seperti ini ya anak-anakku semuanya. Bapak memberikan contoh. Oke, sampai sini paham anak-anakku semuanya bagaimana cara menjelaskan pantun? Kamu tinggal menjelaskan isi dari pantun tersebut. Kamu lihat baris ke-3 dan ke-4. Isi itu kan ada di baris ke-3 dan ke-4. Baris pertama dan kedua namanya apa? Bagus, namanya sampiran ya. Baris ke-3 dan ke-4 namanya isi. Nah, kemudian pesan atau amanat dari pantun tersebut? Pantun tersebut mengajak kita bergerak atau berolahraga supaya terhindar dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, ini pesan yang ada dalam pantun tersebut. Jadi di dalam pantun ini ada ajakan supaya kita berolahraga. Kenapa harus berolahraga? Karena dengan berolahraga daya tahan tubuh kita akan kuat ya. Imunitas tubuh kita akan terjaga, akan baik.
sehingga kalau imunnya baik maka kita akan terhindar dari serangan-serangan penyakit. Imun itu sebagai tameng anak-anakku semua, sebagai pelindung bagi tubuh kita, sehingga serangan semacam apapun yang datang dari luar, virus, bakteri, kemudian penyakit, ya, gangguan-gangguan yang menyerang tubuh kita itu akan terpental kembali, akan tidak mempan, gitu ya anak-anakku semuanya. Itu fungsi imun. Jadi imun itu berfungsi membentengi tubuh kita dari serangan-serangan virus maupun penyakit. Memangnya apa saja Pak serangan-serangan yang bisa datang kepada tubuh kita? Banyak faktor yang bisa menyerang, bisa mengganggu kesehatan tubuh kita anak-anakku semuanya. Apa saja? Contoh-contohnya misalkan nih, Bapak akan menjelaskan beberapa faktor yang dapat mengganggu kesehatan, yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Setidaknya ada 4 faktor anak-anakku semua ya. Ingat ya, ada 4 faktor. Kamu perhatikan. Yang pertama, faktor perilaku. Nah, perilaku kita ini mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Perilaku seperti apa Pak? Nah, perilaku yang tidak sehat, perilaku yang jorok, perilaku yang sembarangan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalkan kamu melihat orang berperilaku merokok. Nah, merokok itu kan sebuah perilaku yang tidak sehat anak-anakku semuanya. Kemudian minum minuman keras ya, kemudian makan makanan yang sembarangan, tidak sehat ya, kemudian makan makanan yang cepat saji ya, tidak diolah dengan baik, atau makan makanan yang kotor ya, seperti apa? Seperti jajan di pinggir jalan, jajan makanan yang tidak terbungkus. Nah, itu adalah contoh perilaku yang tidak sehat. Nah, perilaku semacam itu ya, perilaku semacam itu, perilaku hidup kotor, tidak mau mandi atau tidak mau membersihkan lingkungan rumah ya, tidak mau membersihkan diri ya. Nah, perilaku-perilaku tersebut mampu mendatangkan penyakit anak-anakku semuanya. Oke, paham ya? Jadi banyak faktor, diantaranya yang pertama karena faktor perilaku. Maka dari itu kita harus menjaga perilaku kita supaya sehat, perilaku kita supaya tetap bersih, tetap sehat. Nah, perilaku yang seperti apa yang sehat itu? Perilaku yang hidup bersih dan sehat, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang harus kita lakukan. Contohnya apa Pak? Nah, contohnya kamu melaksanakan 3M ya, mencuci tangan setiap mau melakukan kegiatan ya, dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker kalau mau keluar rumah, menjaga jarak. Nah, itu contoh perilaku hidup bersih. Kemudian menggosok gigi setelah makan misalkan ya. Kemudian apalagi? Membersihkan rumah setiap saat, membersihkan kaca, mencuci piring ya, menyapu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, perilaku-perilaku semacam itu yang harus kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kesehatan kita terjaga anak-anakku semuanya ya. Paham anak-anakku semuanya? Nah, yang terpenting adalah perilaku mengkonsumsi makanannya yang baik ya. Jangan sampai kamu makan hanya melihat bahwa makanan itu enak ya. Ingat, yang enak tidak selalu sehat anak-anakku semuanya ya. Kamu mungkin tidak suka makan sayuran, tidak suka makan bayam, tidak suka makan wortel, tapi kalau itu menyehatkan harusnya kamu sukai ya, harusnya kamu lawan rasa tidak suka itu ya. Kamu mungkin sukanya makan bakso ya, makan mie instan ya,
makan makanan yang cepat saji. Tapi sebenarnya makanan-makanan semacam itu, bakso, mie instan, gorengan, itu tidak sehat anak-anakku semuanya. Maka dari itu kita sebisa mungkin menghindari ya. Boleh makan makanan semacam itu, bakso, mie instan, gorengan boleh, tapi diatur porsinya, jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak, kita atur sewajarnya saja ya, jangan berlebihan. Oke anak-anakku semuanya, itu contoh faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Apa faktornya? Faktor perilaku anak-anakku semuanya. Perilaku hidup yang tidak bersih dan tidak sehat itu bisa mempengaruhi kesehatan. Kamu mau sehat atau mau sakit? Nah, pasti mau sehat kan? Nah, tidak ada orang yang mau sakit. Nah, supaya sehat maka perilaku hidup kita harus bersih dan sehat anak-anakku semuanya. Oke, siap ya berperilaku hidup bersih dan sehat? Oke, bagus. Lalu faktor yang kedua itu kesehatan kita bisa dipengaruhi oleh karena faktor lingkungan anak-anakku semuanya. Lingkungan yang kotor, lingkungan yang jorok, lingkungan yang kumuh, lingkungan yang tidak bersih itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Maka dari itu, supaya kita tetap sehat, supaya kesehatan kita terjaga, maka jagalah lingkungan sekitar kita. Jaga apanya? Jaga kebersihannya, ya, jaga keindahannya, jaga keamanannya, supaya hidup kita juga sehat, ya, gitu. Bersihkan rumah setiap saat ya, disapu lantainya, dipel ya. Silahkan, kamu kan sudah kelas 5 nih ya, sudah besar. Anak kelas 5 itu harus sudah bisa menyapu, harus sudah bisa mengepel lantai ya, harus sudah bisa membantu orang tua mencuci piring, mengelap kaca ya. Pekerjaan-pekerjaan semacam itu silahkan kamu lakukan supaya rumah kita bersih, supaya rumah kita nyaman, tidak banyak debu, tidak banyak sampah, tidak banyak lalat, tidak banyak penyakit. Itu ya anak-anakku semuanya. Dan kamu simpan sampah di tempat yang semestinya, jangan biarkan sampah tergeletak sembarangan ya. Kamu simpan dengan rapi, kamu pisahkan yang organik, yang non-organik, dipisahkan supaya mudah mengolahnya. Gitu ya anak-anakku semuanya. Ini faktor lingkungan. Kamu bersihkan tuh solokan-solokan ya. Jangan sampai mampet, jangan sampai ada air yang menggenang. Khawatirnya nanti ada nyamuk yang berkembang biak di sana ya. Apalagi kalau misalkan nyamuknya nyamuk yang berbahaya, nyamuk malaria atau Aedes aegypti yang bisa menyebabkan demam berdarah. Nah, itu faktor lingkungan anak-anakku semuanya. Lingkungan sekitar kita itu bisa mempengaruhi kesehatan diri kita. Maka dari itu, jaga kesehatan lingkungan dengan menjaga kebersihannya, menjaga keamanan dari lingkungan di sekitar kita. Itu ya anak-anakku semua yang kedua. Yang ketiga, faktor pelayanan kesehatan. Nah, faktor pelayanan kesehatan ini juga mempengaruhi kesehatan. Faktor pelayanan kesehatan ini berhubungan dengan pemerintah anak-anakku semuanya. Pelayanan kesehatan di posyandu, pelayanan kesehatan di puskesmas ya, atau pelayanan di rumah sakit. Nah, faktor yang ketiga ini berhubungan dengan pemerintah. Kita tidak bisa mengikhtiari ya. Kita tidak bisa mengusahakan tanpa peran serta dari pemerintah. Maka dari itu mari kita dukung setiap program dari pemerintah. Apapun yang dicanangkan oleh pemerintah kita dukung, karena apa yang diprogramkan pemerintah pasti itu yang terbaik untuk warga masyarakat. Oke ya anak-anakku semuanya, kita dukung program-program di bidang kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan
tentang kesehatan, BPJS ya, BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS. Silahkan bagi yang belum tergabung dalam BPJS, silahkan mendaftar supaya ketika kita sakit kita langsung bisa ditangani dengan baik. Itu ya anak-anakku semuanya. Kemudian faktor yang keempat, faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini adalah faktor genetik anak-anakku semuanya. Faktor keturunan berarti kesehatan itu diturunkan ya. Penyakit itu ada yang diturunkan, ada yang diwariskan. Kita tidak bisa menghindari sebuah penyakit kalau jenis penyakit tersebut adalah penyakit yang sifatnya keturunan atau diwariskan. Ternyata anak-anakku semuanya ada beberapa penyakit yang memang diturunkan dan kita tidak bisa menghindarinya. Nah, kemudian bagaimana Pak caranya? Nah, cara supaya kita terhindar dari jenis penyakit ini ya kita harus berperilaku hidup sehat anak-anakku semuanya. Kalaupun kita ditakdirkan mendapatkan penyakit yang bersifat keturunan ini, maka kita harus mengantisipasinya dengan baik. Ketika kita tahu orang tua kita memiliki penyakit yang rentan, yang mudah untuk diturunkan kepada kita, maka kita jaga perilaku kita laksanakan setiap pantangan yang bisa diupayakan untuk mengurangi untuk meminimalisir gejala dari penyakit tersebut. Itu caranya anak-anakku semua ya. Jadi ketahui sejak dini penyakit apa yang ada dalam diri kita, terutama yang berhubungan dengan penyakit yang diturunkan. Nah, contohnya apa Pak penyakit yang bersifat keturunan ini? Silahkan kamu cari di berbagai macam sumber, di berbagai macam buku atau di internet, kamu cari penyakit-penyakit yang bersifat diwariskan ya, yang penyakit keturunan. Nah, lalu kamu tanyakan ke orang tua kamu apakah orang tua kamu memiliki penyakit salah satu jenis penyakit keturunan ini, supaya kamu bisa mengantisipasi, supaya kamu bisa mencegah lebih awal ya. Kalau kamu memang ditakdirkan mendapat penyakit semacam ini, segera kamu cari tahu bagaimana cara mencegah supaya penyakit tersebut tidak berkembang dengan cepat ya. Bagaimana langkah-langkahnya, makanan apa yang harus dikonsumsi. Nah, itu harus kita pelajari lebih dini. Itu ya anak-anakku semuanya. Jadi ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Bapak ulangi, yang pertama faktor perilaku, yang kedua faktor lingkungan, kemudian yang ketiga pelayanan kesehatan, dan yang keempat faktor keturunan. Nah, keempat faktor ini harus kita ketahui supaya kita bisa mengantisipasinya dari awal ya, supaya kita bisa menghindarinya. Baik anak-anakku semuanya, itulah beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kita. Lalu solusinya apa? Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kamu harus berperilaku hidup bersih dan sehat, kamu harus menjaga lingkungan, kamu harus ikut program pemerintah seperti JKN, BPJS Kesehatan ya, Jaminan Kesehatan Nasional, dan kamu harus mengupayakan diri kamu tetap sehat dengan cara berolahraga anak-anakku semuanya. Olahraga itu penting. Olahraga yang terpenting, silahkan kamu laksanakan olahraga, gerakan badan kamu dengan berlari, berjalan ya. Awas, berjalan pun itu adalah olahraga. Kamu jalan-jalan pagi ya, jalan saja. Jalan pagi sekian meter, sekian kilometer, itu adalah satu jenis olahraga juga ya. Yang penting apa? Yang penting bergerak anak-anakku semuanya. Gerakan badan kamu, termasuk menari. Nah, bagi yang suka menari, yang gemar menari, menari itu adalah salah satu contoh
yang bisa kamu biasakan, yang bisa kamu laksanakan sebagai bentuk olahraga tubuh kita. Ya, menari juga sama. Menari kan menggerakkan tubuh kita. Nah, berhubungan dengan menari, nah kita akan menyambungkan materi selanjutnya, yaitu tentang pola lantai tari anak-anakku semuanya. Nah, kita sudah tahu pola lantai itu apa? Ada yang masih ingat? Sudah lupa? Oke, kalau lupa Bapak ingatkan kembali ya, apa itu pola lantai tari. Pola lantai tari merupakan penataan bentuk dan arah gerak penari. Pola lantai menunjukkan pola denah yang dilakukan seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Nah, jadi bukan hanya seorang ya, tapi beberapa juga bisa. Misalkan kita menari dengan pola horizontal atau berderet. Nah, maka polanya adalah membentuk garis panjang ya ke samping. Itu contoh pola lantai. Seperti itu ya. Kamu sudah paham, Bapak hanya mengulas kembali, Bapak hanya mengingatkan kembali. Lalu macam-macamnya. Nah, Bapak ingatkan kembali, ada beberapa macam pola lantai tari. Yang pertama ada pola lantai vertikal ya, ada yang horizontal, ada yang diagonal, ada yang polanya garis lengkung, bisa lingkaran, bisa setengah lingkaran, atau membentuk angka 8. Itu yang pasti bentuknya melengkung. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan beberapa gambar. Coba kamu tebak, ini termasuk pola yang mana nih? Nah, coba gambar ini termasuk ke pola apa? Apakah vertikal, horizontal, diagonal, atau garis lengkung? Iya, tepat sekali. Gambar ini menunjukkan pola lantai garis horizontal, anak-anakku semua ya. Horizontal, mendatar. Nah, ini orang pertama misalkan yang menari, orang kedua berderet seperti ini membentuk satu saf. Nah, jenis pola lantai seperti ini disebut pola lantai horizontal, anak-anakku semuanya. Paham ya anak-anakku semuanya? Itu jenis atau macam pola lantai yang pertama, pola lantai gerak horizontal. Contoh tarian yang menerapkan pola lantai seperti ini apa anak-anakku semuanya? Ada yang tahu? Hah? Iya, tepat sekali, betul ya. Tari saman. Tari saman itu polanya seperti ini anak-anakku semuanya. Berderet seperti ini membentuk garis horizontal. Horizontal itu ke samping ya anak-anakku semuanya. Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua, Bapak punya gambar yang kedua. Nah, kalau polanya seperti ini namanya apa anak-anakku semuanya ya? Si penarinya berbaris ke belakang ya, berbaris ke belakang. Nah, ini namanya pola, betul, vertikal anak-anakku semua ya. Nah, ini namanya pola vertikal. Jadi si penari posisinya berbaris dari depan ke belakang ya, ke belakang. Nah, ini bisa digunakan dalam sebuah tarian, bisa divariasikan. Jadi ada tarian yang memang bisa dikombinasikan pola lantainya, tidak hanya satu pola lantai, ada yang beberapa pola lantai dalam sebuah pementasan tari. Nah, pola vertikal ini memungkinkan dilakukan dalam sebuah pentas tari anak-anakku semuanya ya. Tergantung kita merancangnya seperti apa. Lalu yang ketiga, nah siapa yang tahu ini pola apa nih yang ketiga? Hah? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Ini namanya pola diagonal anak-anakku semua ya. Diagonal. Diagonal itu kan garis miring ya. Kalau horizontal garis mendatar, vertikal garis tegak. Kalau diagonal itu berarti menyamping ya, menyamping. Boleh satu baris saja. Kalau ini kan contohnya dua ya, dua garis diagonal. Lalu yang keempat, nah ini namanya apa? Nah, iya betul, ini namanya pola garis lengkung. Nah, ini ada lingkaran di sana. Jadi posisi si penari seperti ini ya.
membentuk sebuah lingkaran. Nah, contohnya misalkan dalam tari kecak, ya, tari kecak yang dari Bali tuh, nah itu kan polanya lingkaran semacam itu ya. Oke anak-anakku semuanya, ini Bapak mengulas saja, mengingatkan kembali tentang pola lantai tari. Mudah-mudahan dengan begitu kamu menjadi ingat, kamu menjadi refresh kembali ingatan kamu ya, sehingga kamu diingatkan kembali tentang pola lantai tarian. Baik anak-anakku semuanya, sudah selesai 3 materi pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa kamu serap dengan baik, bisa kamu terima dengan baik, dan bisa kita amalkan. Itu yang terpenting anak-anak ya. Kita amalkan setiap ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan, kita laksanakan, kita implementasikan, bahasa kerennya ya. Nah, supaya kita bisa mengamalkannya, maka harus ada motivasi yang kuat dari dalam diri kita. Apa motivasinya? Yaitu tadi ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Seperti kata pepatah bahwa ilmu itu kan, ilmu yang bermanfaat itu diibaratkan pohon yang berbuah. Jika kita ingin menjadi pohon yang berbuah, maka apa yang kita miliki, ilmu apa yang kita miliki harus kita amalkan ya. Al ilmu bila amal kasajari bila samar ya. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak pernah berbuah anak-anakku semuanya. Jadi maka dari itu mari kita sama-sama berupaya mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami, silahkan diamalkan sedikit-sedikit saja ya, sedikit demi sedikit. Contohnya apa Pak? Tadi contohnya misalkan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat. Mari kita amalkan anak-anakku semuanya. Kemudian mari kita berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kita terhindar dari COVID-19, kita bisa melaksanakan kegiatan 3M, menjaga protokol kesehatan supaya penyebaran virus corona bisa segera terputus, bisa segera berakhir pandeminya, dan kita segera bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah melalui tatap muka. Itu ya anak-anakku semuanya, itu harapan kita semua, itu doa kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri kegiatan ini mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pesan Bapak untuk mendukung video pembelajaran ini, silahkan kamu share video pembelajaran ini kepada orang lain supaya lebih bermanfaat. Silahkan kamu like, berikan jempolnya ya, atau kamu komentari. Kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kamu mendapatkan pemberitahuan seputar video pembelajaran yang Bapak produksi setiap hari ini ya. Jangan lewatkan video pembelajaran ini untuk menunjang pembelajaran kamu yang dilaksanakan di sekolahnya masing-masing ya. Ini untuk menunjang supaya belajar kita, supaya pembelajaran kita mendapatkan nilai yang maksimal anak-anak semua ya. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng pemberitahuannya. Dan akhirnya Bapak menyampaikan kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, Bapak ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan